Selamat pagi, baik. Saya akan mencoba melakukan post editing dengan teks sumber dari bahasa Inggris, sementara teks outputnya adalah bahasa Indonesia. Nah, yang pertama-tama kita bisa lihat di sini, the first assumption of realism is that the nation state, usually abbreviated to state, is the principal actors in international relations. Dan diterjemahkan menjadi asumsi pertama realisme adalah bahwa negara bangsa, biasanya disingkat negara, adalah prinsip aktor dalam hubungan internasional. Baik, the first assumption saya terjemahkan jadi asumsi pertama, sedangkan paham realism saya tambahkan paham di sini menuju pada kamus Cambridge yang menyatakan bahwa a way of thinking, realism, thought, a way of thinking and acting. Jadi di sini kita bisa simpulkan ini merupakan paham mengemukakan bahwa the nation state. Nah, di sini nation state diterjemahkan menjadi negara bangsa, nation state. Baik, in independent country, especially when thought of as consisting of a single large group of people. Single large group of people, mari kita lihat di sini dengan kata bahasa Indonesianya, nation state. Nation itu bangsa, nation state negara berbangsa tunggal, single, tunggal. Baik, saya akan menggunakan arti yang ini, negara berbangsa tunggal. Bahwa negara berbangsa tunggal, baik, yang biasa dipersingkat, yang biasa disingkat, saya pikir lebih baik ditambahkan dipersingkat, yang biasa dipersingkat menjadi negara. Is the principal actors, is saya terjemahkan menjadi merupakan principal actors. Actors principal artinya utama. Baik, basic idea, principal dengan actor. Baik, actor di sini pretend to be someone, bukannya ini. Mari kita lihat ke kamus selanjutnya. Actor. Okay, one that acts. Baik, saya akan menggunakan ini, doer. Doer artinya pelaku. Merupakan pelaku utama in international relation, dalam hubungan internasional. Baik, demikian asumsi pertama, paham realisme mengemukakan bahwa negara berbangsa tunggal yang biasa dipercaya menjadi negara merupakan pelaku utama dalam hubungan internasional. Yang selanjutnya adalah other bodies exist such as individuals and organizations, but their power is limited. Badan-badan lain ada seperti individu dan organisasi, tetapi kekuasaan mereka terbatas. Baik. Other bodies
Bodies itu memang artinya badan-badan. Tapi kita lihat badan kata yang lain yang lebih cocok. Structures, group of people. Baik, saya akan pakai yang ini. Group of people. A governing body, an advisory body. Jadi saya akan menggunakan kelompok. Kelompok individu sini. Kelompok individu. Dan organisasi. Saya jadikan organisasi, jadikan tunggal saja karena sudah terwakili oleh kelompok-kelompok individu dan kelompok-kelompok individu dan organisasi. Pun ada, eksis di sini saya terjemahkan ada, sama seperti ini. Tapi saya taruh di sini. Kelompok-kelompok individu dan organisasi pun ada. Jadi saya menghilangkan such as, seperti. Jadi saya pakai individu dan organisasi pun ada. Oke. Tapi saya akan pakai akan tetapi kekuasaan mereka terbatas. Kekuasaan terbatas. Power, kita lihat di sini. Control, strength, official right. Baik, mungkin ini control dan strength ya, kekuatan, kewenangan. Strength, kekuatan, I have no power control people and event. Oke, saya pikir saya akan menggunakan ini. Kewenangan. Tapi kewenangan terbatas. Baik, sekarang kita lanjut nomor 3. Second, state is a unitary actor. Unitary. Kedua, negara adalah aktor unitary. Ya, apa itu unitary? Apakah ya, saya pikir sama unitary adjective. System of local government in UK in which official power is given to one organization which deal with all matters. Unitary. Oke, kita lihat di sini. Kesatuan. Baik, saya akan terjemahkan menjadi negara adalah aktor kesatuan. Baik, kita samakan karena ini sifat yang bersifat kesatuan. Baik, demikian untuk nomor 3. Selanjutnya saya akan berlanjut ke nomor 4. National interest, especially in times of war, lead the state to speak and act with one voice. Kepentingan nasional, terutama di masa perang, memimpin negara untuk berbicara dan bertindak dengan satu suara. National interest, right? Interest.
Interest bisa berarti involvement, advantage, money, legal rights. Business position, keterlibatan, reflecting of future attentions, advantage, to or affect someone or something. A union looks after the interest of its members. Advantage. Perhatian, kepentingan, baik. Saya akan menggunakan ini. Sama, berarti kepentingan nasional. As reserves or lead, terutama di masa perang memimpin negara untuk bicara dan berbicara dengan satu suara. Kepentingan nasional memimpin negara. National interest, lead, itu subjeknya national interest, predikatnya lead the state. Saya akan langsung saja ke predikat kepentingan nasional. Di sini diartikan sebagai memimpin. Baik, lead. Kita cari sini. Apakah hanya memimpin? Control the winning influence, sway directions. Coba lihat influence. To catch someone to do something, especially something bad. Get the person with humbly praise for it. Lead to show way to group of people, animals, vehicles. Control direction. Di sini ada kata influence, especially something bad. Jadi saya cenderung lebih melihat ini. Kita lihat di sini. Lead verb. To guide, to direct course, to serve, to go through. Oke, saya pikir ini tepat. Influence di sini. Influence, saya akan menggunakan ini. Jadi memang kepentingan nasional ini mempengaruhi negara to speak and act. Untuk ini di sini ada kata berbicara, speak dalam artian politik. Apakah cukup bicara saja? Say word, language, formal talk, suggest, speak, say word. Talk in language, formal talk, to give formal talk to the people. No, suggest, to show, express something without using words. Speak. Express, nah ini, to express thoughts, mengungkapkan. Jadi speak di sini mempunyai negara untuk mengemukakan pendapat, thought tadi ya. Dan act ya, act tentu saja melakukan, bertindak ya. Saya akan terjemahkan menjadi melakukan tindakan.
dalam one voice, dalam satu suara. Jadi semua sudah paham ketika diucapkan satu suara, ya berarti satu pendapat. Opinion, satu suara atau satu pendapat. Baru saya akan memasukkan ini, especially in times of war, terutama ketika masa peperangan. Oke, itulah nomor 4. Sekarang kita berlanjut ke nomor 5. Third, decision makers are rational actors in the sense that rational decision making leads to the pursuit of the national interest. Diterjemahkan menjadi ketiga, pengambil keputusan, ini decision makers, decisions, keputusan adalah aktor rasional dalam arti bahwa pengambilan keputusan yang rasional mengarah pada pengejaran kepentingan nasional. Pengejaran, baik. Yang ketiga, decision maker, pengambil, makers, kita lihat. Maker tentunya the people or that make something, yang membuat. Baik, saya akan terjemahkan di membuat aja. Lihat, pembuat keputusan adalah rational actors. Actors seperti yang sudah saya utarakan tadi. Actor adalah doer, saya akan pergunakan kata yang sama, yaitu pelaku. Sementara di sini actor, rational actor. Kata sifat showing clear thought or reason. Saya terjemahkan kembali sebagai rasional. Itu adalah pelaku rasional. Karena tidak jauh dengan bahasa Indonesia. Decision makers are rational actors in the sense that ability, good judgments, meaning. Oke, sama seperti Google Translate arti. Tapi saya akan menambahkan pelaku rasional dalam artian karena menjelaskan apa itu pembuat keputusan adalah pelaku rasional dalam artian bahwa decision making decision making, keputusan, pengambilan keputusan. Oke, tadi saya menggunakan making di sini, makers pembuat, tapi sekarang saya pakai pembuat, mengambil keputusan yang diambil. Sama berarti dengan Google Translate ini sini. Mengambil keputusan yang rasional. Lead to the pursuit of the national. Leads ini diterima memimpin, mengarah, leads mengarah. Baik, saya akan terjemahkan menjadi pelaku rasional dalam artian bahwa pengambil keputusan rasional mengarah. Baik, saya akan gunakan kembali mengarah.
pada to the pursuit of the national interest, pursuit, pengejaran. Ya, bagaimana dengan ini? When try to achieve plan, activity, or situations. Activity following attempt. Saya pilih yang attempt. Pursuit is attempt. Attempt berarti upaya. Mengarah pada upaya untuk mencapai. Ya, seperti yang tadi. Ya, upaya untuk mencapai. Achieve. Jadi saya tidak akan menggunakan pengejaran karena pursuit juga memang artinya pengejaran. Kepentingan nasional, national interest, kepentingan. Baik, itu nomor 5 dan sekarang kita akan beranjak ke nomor 6. Here, taking action that would make your state weak or vulnerable would not be rational. Di sini, mengambil tindakan yang akan membuat negara Anda lemah atau rentan tidak akan rasional. Here, taking action. Here, saya akan cari di sini. Here, adverb in or this place at. Nah ini at or in this point, particular or case. Di dalam di sini saya akan lebih terjemahkan lagi dalam persoalan ini. In this case, ya. Dalam persoalan ini, taking actions, mengambil action di sini kata ini plural ya, jamak action. Tindakan-tindakan. Dalam persoalan ini mengambil tindakan-tindakan. Saya akan menerjemahkan menjadi dalam persoalan ini mengambil berbagai. Ini artinya tindakan yang banyak atau beragam, mengambil berbagai tindakan that would make, yang memungkinkan, that would make your state weak, yang akan membuat negara Anda weak. Ini lemah, right? Lemah. Or vulnerable. Ada kata yang lain selain lemah? Lemah, nggak terlalu lemah, rendah. Ya. Di sini. Not strong, below standard. Not strong enough to work, class, in success, persuade, or be effective. Ini below standards, good, not good enough, especially in ability, skill, quality. Baik, saya akan tetap menggunakan lemah atau rentan. Ya, rentan diambil dari apa? Vulnerable. Easily, physically, emotionally, or mentally hurt, influenced, or attacked. Nah, ya, rentan. Coba cek kembali sini. Vulnerable. Mudah diserang. Ya. Disebutkan menjadi rentan. Nah, di sini would not be rational. Apa yang tidak rasional di sini? Baik. Saya akan terjemahkan menjadi membuat Anda rentan dan akan membuat pengambilan Anda rentan atau rentan dalam persoalan ini mengambil berbagai tindakan yang
akan membuat negara Anda lemah atau rentan. Membuat, nah, saya tambahkan di sini. Rentan. Membuat pengambilan keputusan yang tidak rasional. Baik. Dalam persoalan ini, mengambil berbagai tindakan yang akan membuat negara Anda lemah atau rentan, membuat pengambilan keputusan yang tidak rasional. Selanjutnya nomor 7. Realism suggests that all Realism suggests that all leaders, no matter what their political persuasions, recognize this as they attempt to manage their state's affairs in order to survive in competitive environment. Baik, kalau kita lihat di sini, diterjemahkan menjadi realisme menunjukkan bahwa semua pemimpin tidak peduli no matter what, tidak peduli apa persuasi politik mereka mengakui ini ketika mereka berusaha untuk mengelola urusan negara mereka untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang kompetitif. Baik. Kita sederhanakan saja menjadi paham realisme. Suggest, menunjukkan. Suggest, ada kata lain selain suggest? Menunjukkan. Mention, show, express. Oke, menyatakan. Saya akan pakai. Paham realisme menyatakan bahwa all leaders, semua pemimpin saya tidak perlu. Paham realisme menyatakan bahwa semua para pemimpin, kurang efektif, menyatakan bahwa semua pemimpin, no matter what their political positions, no matter what, saya terjemahkan menjadi apapun. Dengan keyakinannya, pemimpin dengan keyakinan. Nah, ini persuasi ya, dengan keyakinan. Saya pikir kita lihat persuasion. Persuasion, ya, changing ideas, ini beliefs. Practical set of belief, especially religious, we need society which welcome people of all religions. Tapi di sini dipakai untuk politik, ya, karena mungkin politik memiliki keyakinannya. Partai politik, anggota partai politik memiliki ideologi yang masing-masing. Paham realisme menyatakan bahwa semua pemimpin dengan keyakinan. Saya menerjemahkan persuasion menjadi keyakinan, tidak menjadi seperti ini persuasi politik, keyakinan politik. Politik apapun, mengakui, recognize. Saya akan menggunakan yang mengakui seperti Google Translate, mengakui hal ini. Mengakui ini, saya tambahkan hal ini. As they attempt, as itu ya seraya. Di sini diterjemahkan ketika. Saya menggunakan seraya. Berusaha, kan saya ada kata attempt. Berusaha untuk manage their state. Manage, succeed, control, to be responsible or controlling, organizing. Oke, baik, saya akan menggunakan ini saja. Mengorganisir untuk
mengorganisir. Nah, ini ada kata state affair, urusan negara mereka, baik. State affair. Oke, nomor 7. Organize all of them to make their states affair. Bisa ditemukan? Nah, ini dia. Important government matters. Hal penting dalam pemerintahan. Baik, saya akan terjemahkan. Mengorganisir hal-hal penting dalam pemerintahan. In order to survive. Agar in order to survive. Kita lihat survive di sini. Terjemahan bertahan hidup. Bertahan untuk hidup. Continue, live, or exist, ya tidak ada salahnya. After coming close to dying or being destroyed, or acting after being in the difficult or threatening situations. Threatening situation di sini mungkin ada hubungannya dengan competitive environment, ya, itu cukup mengancam eksistensi. Oke, penting agar, saya akan terjemahkan menjadi agar mampu bertahan. Ya, dalam lingkungan yang kompetitif. Baik, demikian nomor 7. Paham realisme menyatakan bahwa semua pemimpin dengan keyakinan politik apapun mengakui hal ini. Saya berusaha untuk mengorganisir hal-hal penting dalam pemerintahan agar mampu bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Baik, nomor 8 selanjutnya, finally states live in the context of anarchy, that is in the absence of anyone being in charge internationally. Akhirnya, negara hidup dalam konteks anarki, yaitu tanpa adanya siapapun yang bertanggung jawab. Finally, akhirnya, bagian terakhir karena tadi ada first, second, third. Yang terakhir, the state live in a context. Negara-negara hidup, lives itu selain untuk negara, barangkali ada arti yang lain. Have lived. Stay alive. Have life or have life the only. Live, oke, live berarti ada, ya, ada di sana. Oke, saya ingat kata-kata exist tadi. Exist. Ini exist, to be or to live. To live or to live in difficult condition. Ya, saya pikir ini akan lebih baik exist. Bagian yang terakhir, negara yang eksis dalam konteks anarki, sama dengan ini konteks. Apa itu konteks? Kita lihat.
cause of events, situations, baik situasi anarki. Situation in which there is no, jadi tidak usah. Situation in which, nggak usah diulang dengan situation. In which there is no organization and control, especially in society, because there is no effective government, no organization and no control. Baik. Bagian terakhir, negara-negara yang eksis dalam konteks anarki, that is, yaitu, ini pengertian anarki, penjelasan anarki dalam konteks teks ini gitu ya. Konteks anarki yaitu tanpa adanya siapapun. The absence diterjemahkan tanpa adanya siapapun. Kita terima keabsenan saja karena di bahasa Indonesia saya pikir keabsenan itu ada, yaitu keabsenan of anyone saya artikan pihak yang ini in charge. In charge. This orders, supply, formal action, control, okay? Being the person who has control, responsible, control, responsible, bertanggung jawab. Saya akan menggunakan kata baik, pihak yang mengatur aja, mengatur atau regulate ya, regulate. Kita lihat di sini. In charge. Charge restore active to give active charge, capacitor to assume, to impose, to make assertion, to place. Sorry. Obligation or requirement. Ya. Yang mengatur. Oke, yang bersifat internasional, yang mengatur, baik in charge international, internationally, secara internasional. Oke, siapa yang diatur di sini? Kalau saya melihat tadi arti anarki di sini, itu cenderung pada tentunya masyarakat. Control, especially in society, dalam masyarakat. Oke, saya akan tambahkan di sini. Pihak kebiasaan yang mengatur di masyarakat yang bersifat internasional. Baik, itu adalah terjemahan nomor 8. Selanjutnya nomor 9. The often used analogy of there is being no one to call in an international emergency help to underline this point. Analogi yang sering digunakan tentang tidak ada yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat internasional membantu menggarisbawahi hal ini. Baik, saya terjemahkan analogi, tetap saja analogi yang often sering, yang kerap kali digunakan. Nah, yaitu ini terjemahkan tidak ada yang bisa dihubungi, no one to call. Tidak ada siapapun yang dapat dihubungi. Analogi yang kerap kali digunakan yaitu tidak ada siapapun yang dapat dihubungi. Tidak ada yang bisa. Saya tambahkan dengan kata siapapun karena ada kata no one untuk dihubungi. Ini in international emergency help dalam situasi darurat ya, internasional. Nah, jadi dalam itu saya tambahkan itu di sini untuk menggabungkan ini underline, helps to underline, itu untuk itu membantu agar
hal ini. Nah, underline di sini ya, underline. This point tuh hal ini. Kita lihat underline. Garis bawah. To draw a line under a word, especially in order to show its importance. Importance. Oke, kita lihat importance. Penting. Penting. Pentingnya. Berarti kalau ini penting, nah baik-baik. Bisa untuk diperhatikan hal ini, agar hal ini ya lebih terperhatikan. Saya mengganti International British Health to underline this point. Di underline di sini untuk lebih diperhatikan, karena tadi seperti yang saya cari dari kamus, underline itu yang memberikan ciri gitu agar sesuatu itu bisa lebih kayak bahasa itu penting, dan yang penting itu tentu perlu diperhatikan. Baik, nomor 10. Within our own states, we typically have police forces, militaries, courts, and so on. Di negara bagian kita sendiri, our state negara bagian, baik, itu ada kata typically. Ya. Lihat ke sini. Typically. Typical khas. Biasanya ya. Oh, biasanya. Baik, saya ganti dengan lazimnya saja. Lazimnya kami memiliki, we typically have police forces. Baik, police forces kita artikan sebagai unit kepolisian. Di sini ada pasukan, saya tulisnya unit kepolisian, militer, militer, court, pengadilan, baik, dan lain sebagainya. Nah, baru saya akan tambahkan di dalam negara kami sendiri. Hasilnya kami memiliki unit kepolisian, militer, pengadilan, dan lain sebagainya dalam negara-negara kami sendiri. Okay, in an emergency, there is an expectation that these institutions will do something in response. Dalam keadaan darurat, ada harapan bahwa harapan bahwa lembaga-lembaga ini akan melakukan sesuatu sebagai tanggapan, will do something, melakukan sesuatu. Baik, saya akan terjemahkan dalam keadaan darurat. Ya, emergency adalah darurat. Dalam keadaan darurat, there is an expectation. Ada sebuah expectation. Coba kita lihat. Expectation. Expect good things happen in the future. Expect something to happen. Expectation. Ya, intinya tadi harapan ya, harapan. Prospek. Okay. Nah, saya akan terjemahkan menjadi pengharapan saja. Darurat adalah sebuah pengharapan. Agar terkesan lebih dalam sih. Karena tentu ini adalah harapan yang ya, diinginkan oleh semua masyarakat. Dalam keadaan darurat ada sebuah pengharapan bahwa this institution, maka baik, bahwa lembaga ini akan do something, melakukan suatu upaya. Saya terjemahkan melakukan suatu menjadi suatu upaya. As do something in response. Respons sebagai tanggapan, baik sebagai bentuk
anggapan. Baik, demikian proses post editing untuk teks realism.